Pemirsa, setelah Musrembang Desa Airupas pada hari ini tanggal 19 Januari 2021, sedikit tragedi yang terjadi. Di situ ada kontra antara pemerintah maupun pihak masyarakat, ada sedikit perbedaan pendapat. Maka kami dari Airupas News ingin mengklarifikasi kepada Bapak Camat terkait dengan pandangan beliau terkait dengan perubahan relokasi lapangan Benua Sekaling dengan hasil Musrembang Des yang dilaksanakan pada hari ini. Musrembang Des tingkat kecamatan Desa Airupas. Mari kita saksikan bersama. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang. Terkait dengan Musrembang yang baru kita laksanakan tadi Pak, ada perbedaan pendapat terkait relokasi lapangan yang akan dijadikan taman kota, katakan seperti itu, dan juga pusat perkantoran pelayanan terpadu. Menurut pendapat Bapak Camat bagaimana Pak? Ya, baik. Terkait dengan pelaksanaan Musrembang Desa Kecamatan Airupas, sesungguhnya berjalan baik ya. Musrembangnya sangat representatif, menyampaikan ide-ide gagasan untuk program kegiatan di Desa Airupas terutama. Dan hal ini saya rasa sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk bermusyawarah melalui Musrembang Desa. Bahkan terkait dengan hal ini, satu item yang menjadi prioritas pemerintah desa berkeinginan untuk merelokasi lapangan bola yang ada di Kecamatan Airupas ke lapangan bola yang baru. Itu kebetulan lapangan bolanya berada di depan kantor camat, yang lapangan bola dengan nama lapangan bola Benua Sekaling. Kalaupun terjadi perdebatan, saya kira itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Kenapa? Karena memang masyarakat menginginkan sebuah kejelasan. Nah, memang sepengetahuan kami juga bahwa lapangan bola Benua Sekaling ini berbicara sejarah historis, asal muasal merupakan hibah dari para tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Airupas. Nah, belakangan bahwa lapangan bola ini juga sudah dikuasai menjadi aset milik desa, dan itu juga hal yang wajar saya kira, sepanjang memang prosedurnya jelas bahwa menjadi alih fungsi dikuasai oleh desa, merupakan aset desa, mekanismenya pembelian lapangan itu jelas. Tetapi itu memang perlu menjadi kajian dan musyawarah yang cukup panjang saya kira. Dan masyarakat saya yakin tetap mendukung tentang relokasi ini sepanjang dimusyawarahkan dan dimufakat dengan baik. Hal-hal lain saya kira ketika dalam Musrembang mungkin ada perdebatan, ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Itu yang saya katakan, itu perlu duduk bersama sehingga tidak terkesan keputusan itu keputusan sepihak ya, baik dari pemerintah desa atau bahkan keputusan sepihak dari masyarakat atau oknum-oknum tertentu. Bagi saya selaku camat, sebagai camat Airupas, sangat mendukung kegiatan ini. Namun perlu kajian-kajian yang cukup, terutama kita mencari tahu asal-usul sejarahnya lapangan bola ini, karena sifatnya ini masih pasum kan. Lapangan bola atau dari manapun yang bersifat fasilitas umum artinya milik umum bersama. Tapi itu tetap ada yang menguasai. Bahkan bisa jadi pemerintah bisa jadi pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Dan dalam hal ini pemerintah desa menguasai, itu sah-sah saja. Dan ketika melihat perkembangan masyarakat, perkembangan kepadatan penduduk di Airupas yang semakin hari semakin padat, saya kira ke depan memang sudah tidak layak lagi untuk dijadikan
fasilitas umum khususnya untuk tempat olahraga, lapangan bola kaki. Maka ketika pemerintah desa berkeinginan untuk membangun lapangan tersebut dijadikan taman kota Kecamatan Erupas, juga itu akan lebih baik, menghindari segala berbagai kemungkinan, dan bahkan dibangunlah sebuah bangunan yang representatif, bangunan-bangunan kantor desa yang terintegrasi dengan bangunan-bangunan lainnya di pemerintahan desa, baik bangunan untuk gedung BPD, gedung PKK desa, bahkan gedung BUMDes. Tapi betul-betul itu harus sangat-sangat representatif sekali, yang akan dikoneksikan dengan di depannya dibangun sebuah taman lahan, taman bermain, atau bila perlu di situ dibangun sebuah taman bacaan yang secara terbuka juga. Tapi ingat, saya selaku camat berharap jangan sampai bangunan ini justru menutup akses ke kantor camat. Dan sampai bangunan-bangunan yang akan dibangun di depan ini justru menghilangkan kesan atau menutup ikonnya Kecamatan Erupas. Yang saya katakan, ikon Kecamatan Erupas hari ini dia berada pada kantor camat, ikonnya, bahwa di sini pusat kotanya, kecamatan, layaknya memang itu lebih bagus di tempat-tempat yang strategis. Tapi buat saya sebagai camat mendukung sih program ini. Yang penting dikelola dengan baik itu bangunannya secara representatif sekali, kemudian sampai pada penanganan limbah, karena berada pada posisi kantor pemerintahan. Jangan sampai lalu ketika dibangun suasana atau tempat yang baru di depan sarana pemerintahan justru akan menimbulkan limbah itu macam-macam dalam bentuk sampah, bau dan sebagainya. Nah, itu yang perlu juga penanganan yang serius. Kalau hanya kita bangun saja seperti itu sih gampang-gampang saja, tapi dampak yang berikut dan sampai itu terjadi untuk lingkungan ya. Jadi bukan hanya bangunan dalam bentuk fisiknya saja, bangunan gedungan saja, kita harus membangun juga drainase yang baik, jadi lingkungan, sanitasinya yang baik. Ya, semua cakupan itu harus diperhatikan betul-betul. Dan kemudian saya kalau boleh memberikan masukan dan saran, ini kebetulan cukup luas lahannya, lapangan bola, bangunannya berhadapan saja. Jadi bangunan, kalau ini kantor camat, posisi kita kantor camat menghadap ke sana, bangunan gedung-gedung bangunan dari kantor desa, BUMDes dan sebagainya pada posisi misalnya kanan, sebelah kanan menuju keluar dari depan kantor camat. Terus di depannya ini bangunan untuk semacam taman hijau, RTH-nya, ruang terbuka hijau. Di situ taman, di sebelah kiri keluar dari kantor camat. Sehingga ada space di tengah-tengah ini sampai plong sampai ke luar kelihatan, itu lebih baik. Nah, ada keinginan juga dari pemerintah desa juga untuk menempatkan di sini lokasi perparkiran biar di jalan tidak macet dan sebagainya. Tapi itu perlu kajian juga. Karena kalau berbicara estetika juga kan tidak elok ketika ini kantor pemerintahan desa, camat, terus di depannya di situ parkir motor, kendaraan semua, ya kan. Itu berbicara estetika, biasanya kalau parkir tetap pada posisi di belakang. Nah, kalau parkir sih memang itu kalau boleh saya menyarankan perlu dipertimbangkan dulu. Tapi kalau untuk membangun RTH, ruang terbuka hijau, di situ dibangun taman, bahkan ada taman bacaan dan perkantoran, itu bagus saya kira. Selama Bapak menjadi camat Kecamatan Erupas, melihat kondisi untuk masyarakat Erupas sendiri, kira-kira untuk perencanaan hal seperti ini, Bapak melihatnya bagaimana tanggapan dari masyarakat ini? Kalau misalnya apakah mereka setuju atau enggak care lah, atau bagaimana Pak? Kalau Bapak melihatnya? Iya, selama saya kurang lebih 1 tahun ya sebagai camat Erupas, kondisi ini sebenarnya tidak juga kita serta-merta kita ambil keputusan sepihak yang saya katakan. Kita perlu diskusi dengan masyarakat, dengan warga. Tetapi juga demikian kita juga tidak lalu harus serta-merta
mengakomodir sepenuhnya kemauan masyarakat, kemauan warga. Karena kita akan membangun sebuah tempat atau sebuah lembaga, sebuah sarana, saya kira dengan pemikiran kita yang cukup, punya visi dan misi ke depan. Letaknya strategis apa tidak, indahnya apa tidak pada akhirnya. Nah itu, jadi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa masyarakat yang tidak bersependapat dan tidak bersetuju. Tetapi itu kewajiban kita untuk mengedukasi masyarakat, menyampaikan bahwa ini tujuannya baik untuk kita bersama, tujuan untuk kita ini, agar semuanya ini berjalan baik. Saya kira perdebatan itu hal yang wajar, ya. Dan saya yakin perdebatan-perdebatan atau oleh katakan polemik-polemik itu tetap dapat diselesaikan sepanjang semua pihak bisa menerima itu dan dapat mengambil sebuah keputusan yang pada akhirnya memang pada pemerintahan desa yang akan didukung juga BPD-nya, mereka harus punya sepakat. Tidak bisa lagi misalnya BPD berjalan sendiri, kepala desa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada satu kesatuan, karena pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan BPD, pemerintahan desa dan BPD itu sendiri. Dan mereka harus satu sinergisitas yang baik. Harapan Bapak, Pak, mungkin ke depan selaku camat Airupas masyarakat terkait dengan ya salah satunya pembangunan, rencana pembangunan khususnya di desa Airupas ini, harapan Bapak? Harapan saya Airupas hari ini sudah sangat maju, sudah sangat kondusif, sudah sangat harmonis dalam etnis. Ke depan semakin kita tingkatkan. Untuk pembangunan ke depan kita tidak perlu harus misalkan ada berdiri sebuah bangunan pemerintah maupun swasta, kita tidak perlu lagi harus adu argumentasi, kita tidak perlu lagi harus bertegang otot, bertegang urat saraf misalnya untuk menidakkan atau menjangankan atau tidak memperbolehkan. Kita lihat tujuannya. Sepanjang tujuannya baik, sepanjang tujuannya untuk bersama, saya kira masyarakat akan paham itu. Dan harapan saya masyarakat juga memahami itu. Nah itu perlu edukasi kita kepada masyarakat, perlu kita sampaikan. Nah, yang banyak terjadi terkadang kita tanpa mengedukasi masyarakat dulu nih, tanpa mensosialisasikan kepada masyarakat, ujung-ujung kita berbuat. Benar pun kita belum tentu benar menurut mereka. Nah maka edukasi yang paling penting, sosialisasi yang paling penting. Saya yakin masyarakat Airupas seluruhan sangat baik. Masyarakat Airupas juga punya potensi-potensi, generasi muda sangat punya potensi. Saya pernah juga komunikasi dengan teman-teman dari Airupas Peduli terkait dengan penanganan sampah yang dikelola BUMDes sekarang. Airupas Peduli bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, minta bantuan, membangun tempat-tempat sampah, membangun bank-bank sampah. Sehingga masyarakat kita arahkan nih, ayo buang sampah di tempat bank sampah yang sudah kami bangun. Tinggal nanti mobil atau kendaraan pengangkut sampah yang dari BUMDes menjemput, mengambil di tempat-tempat bank sampah yang sudah kita sediakan. Itu boleh juga dari desa, boleh juga dari masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Nah, bagaimana saya sendiri beberapa bulan terakhir memperbaiki perbaikan jalan, baik jalan Merdeka maupun jalan dari air Terbadak sampai ke air Durian, jalan dari Simpang 3 ini sampai ke Ibul. Masyarakat banyak yang juga tidak bersependapat sesungguhnya, tapi pada akhirnya paham tujuan kita baik kok. Nah ketika mereka mungkin pada awalnya kurang sepaham, karena mungkin pada saat itu misalkan ketika masuk material hujan, otomatis jalan akan menjadi lumpur. Nah, tetapi itu kan sesaat saja, dan setelah itu, setelah merasakan oh, ternyata ini maksudnya Pak Camat ini bagus, sekarang aman, tidak ada masalah. Dan saya kira seperti itu juga ke depan, dan kita juga memberikan pengawalan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat kita undang, saya undang, bagaimana Pak kami untuk menerbitkan, memperbaiki jalan. Kondisinya musim hujan agak sedikit becek, musim kemarau debu. Ya masyarakat setuju, sependapat, kita lakukan. Dan itu tidak menjadi kendala, saya kira. Bagus sebenarnya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Selamat siang, baru sudah mengganggu waktu Bapak. Ya. Semoga ke depan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Selamat siang.
Baik pemirsa, itulah laporan bersama dengar pendapat dari beberapa tokoh pemerintah stakeholder yang ada di Kecamatan Airupas dan juga Desa Airupas. Dan terakhir kami bersama Bapak Camat Nikodemus Erpan. Semoga ke depan lebih bermanfaat. Airupas News mantap.